Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Bahtiar dengan NPM 2142414 dari kelas IFA. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul skripsi pengembangan aplikasi absensi karyawan untuk sistem manajemen karyawan menggunakan teknologi foto selfie. Di sini dalam bab 1 terdiri dari 9 poin. Ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematika penulisan, serta manfaat penelitian. Lalu di sini untuk latar belakang tentang judul tersebut, yaitu proses absensi karyawan adalah inti dalam manajemen karyawan yang melibatkan input, proses, dan output. Pengelolaan ketidakhadiran karyawan sangat penting dalam produktivitas perusahaan. Cara tradisional pencatatan waktu seringkali tidak efisien dalam era digital, sehingga diperlukan inovasi seperti pengembangan aplikasi absensi karyawan dengan teknologi foto selfie untuk meningkatkan akurasi dan efisien. Lalu poin kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini terdiri atas 5 poin, yaitu 1, ketidakakuratan dan kecurangan. Dalam metode tradisional, pencatatan waktu seperti kartu fisik, sistem sidik jari, atau tanda tangan manual rentan terhadap ketidakakuratan dan potensi kecurangan. Karyawan dapat dengan mudah mencatat waktu untuk rekan mereka atau melakukan manipulasi. Yang kedua, yaitu inefisiensi dalam pengelolaan data. Dalam pengolahan data, proses manual pengumpulan dan pengolahan data absensi karyawan memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Ini dapat mengganggu produktivitas dan menghasilkan informasi yang tidak tepat waktu. Yang ketiga, yaitu keterbatasan akses. Sistem tradisional mungkin membatasi akses ke data absensi hanya kepada pihak-pihak tertentu yang bisa memperlambat pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya manusia. Serta yang keempat, kebutuhan akan inovasi teknologi. Dalam era digital saat ini, perusahaan perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan absensi karyawan. Serta yang kelima, pentingnya manajemen karyawan. Pengelolaan yang baik terhadap ketidakhadiran karyawan bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu apa sih rumusan masalah dalam judul kali ini? Yaitu 1, bagaimana mengatasi ketidakakuratan dan kecurangan dalam pencatatan waktu karyawan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi pengolahan data absensi karyawan. Yang ketiga, bagaimana mengatasi keterbatasan akses data absensi. Yang keempat, bagaimana mengadopsi teknologi dalam pengelolaan absensi karyawan. Serta yang terakhir, bagaimana memahami pentingnya manajemen karyawan dalam konteks ketidakhadiran. Serta di sini ada poin pembatasan masalah. Apa saja yang akan dibatasi dalam judul skripsi tersebut, yaitu 1,
fokus pada pengembangan aplikasi absensi karyawan berbasis teknologi foto selfie, sehingga penelitian tidak akan membahas secara mendalam tentang metode pencatatan waktu lainnya seperti kartu waktu fisik, sistem sidik jari, atau tanda tangan manual. Yang kedua, pembatasan pada efisiensi pengolahan data absensi karyawan dalam konteks penggunaan teknologi foto selfie, sehingga penelitian tidak akan menggali aspek-aspek lain dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak langsung terkait dengan absensi. Yang ketiga, pembatasan pada perancangan akses data absensi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna dalam aplikasi tanpa mencangkup aspek keamanan data yang lebih luas di luar ruang lingkup aplikasi absensi. Yang keempat, fokus pada adopsi teknologi foto selfie dalam pengelolaan absensi karyawan tanpa membahas secara mendalam implikasi hukum atau etika terkait dengan penggunaan teknologi ini. Serta yang terakhir, yang kelima, pembatasan pada manajemen karyawan dalam konteks ketidakhadiran tanpa memasukkan elemen-elemen manajemen sumber daya manusia yang lebih umum seperti rekrutmen, pelatihan, atau evaluasi kinerja karyawan. Lalu, apa sih maksud dan tujuan penelitian ini? Nomor satu yaitu untuk mengidentifikasi solusi-solusi yang efektif dalam mengatasi ketidakakuratan dan kecurangan dalam pencatatan waktu karyawan menggunakan teknologi foto selfie. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengolahan data absensi karyawan dengan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi foto selfie yang dapat secara otomatis dan akurat mengumpulkan dan memproses data absensi. Yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan akses data absensi dengan merancang sistem manajemen karyawan yang memungkinkan akses yang terbatas sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna, sambil menjaga keamanan data. Jadi selain mengatasi keterbatasan akses, di sini juga untuk mengamankan data penggunanya masing-masing serta untuk merancang sistem manajemen karyawan yang bisa diakses secara terbatas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Yang keempat, mengadopsi teknologi foto selfie dalam pengelolaan absensi karyawan dengan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi absensi karyawan berbasis foto selfie yang canggih dan efisien. Yang kelima, untuk memahami pentingnya manajemen karyawan dalam konteks ketidakhadiran dengan menganalisis dampak pengelolaan ketidakhadiran yang efektif terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan serta merancang aplikasi absensi yang mendukung manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh. Di sini penulis untuk metode penelitian judul skripsi tersebut menggunakan dua metode, yaitu metode studi pustaka, library research, serta metode kuesioner. Lalu apa sih metode studi pustaka? Yaitu pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti referensi dapat diperoleh dari buku-buku dan internet. Serta di sini penulis juga menggunakan metode kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden sesuai dengan permintaan peneliti. Di sini penulis dalam poin waktu dan tempat penelitian, di sini penulis melakukan penelitian di Cicalengka. Untuk lokasi penelitiannya
Lokasi dan tempat yang menjadi objek penelitian yakni bertempat di Perumahan Bumi Penenjoan, Blok Penenjoan Indah 1, nomor 3, Tenjolaya, Cicalengka. Yang kedua, waktu penelitian. Di sini penulis melakukan penelitian dari bulan September 2023 sampai Desember 2023, berlangsung di tempat yang bersangkutan. Yang ketiga, berikut adalah tabel kegiatan serta waktu penelitian. Di sini penulis melakukan analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, serta penerapan program dan pemeliharaan. Poin selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menghadirkan sistematika penulisan berikut ini untuk memastikan pembahasan terfokus pada inti permasalahan tanpa terjebak dalam perluasan isu-isu lain. Yaitu 1, bab pendahuluan. Bab ini penulis membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, sistematika penulisan, dan manfaat penelitian. Bab kedua yaitu landasan teori. Dalam bab ini, penulis membahas tentang tinjauan pustaka, sistem absensi karyawan, pengertian absensi karyawan, jenis-jenis sistem absensi karyawan, serta kerangka pemikiran atau penelitian. Di bab 3 bab 3 yaitu perancangan sistem. Dalam bab ini, penulis membahas tentang objek penelitian, desain sistem, pengujian, metode pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan aplikasi, serta pengujian dan kesimpulannya. Dalam bab 4 yaitu hasil penelitian. Dalam bab ini, penulis membahas tentang solusi untuk ketidakakuratan dan kecurangan, peningkatan efisiensi pengolahan data absensi, perancangan akses data absensi, serta implementasi teknologi foto selfie dan dampak pada manajemen karyawan. Serta yang terakhir, bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membahas tentang kesimpulan dan saran. Serta untuk poin terakhir dalam bab 1 yaitu manfaat penelitian. Di sini manfaat apa saja sih yang terdapat dalam judul skripsi? Yaitu nomor 1, peningkatan efisiensi absensi. Yang kedua, akurasi data. Yang ketiga, pemantauan dan manajemen karyawan yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan kepuasan karyawan. Yang kelima, pemantauan kehadiran dari jarak jauh. Yang keenam, kemudahan administrasi. Yang ketujuh, integrasi dengan sistem manajemen karyawan. Yang kedelapan, inovasi teknologi. Serta yang kesembilan, yang paling penting yaitu keamanan data. Lalu kita akan membahas tentang bab 2 yang terdiri dari tinjauan pustaka, sistem absensi karyawan, serta kerangka pikiran atau kerangka berpikir. Dalam tinjauan pustaka, penulis mengumpulkan informasi penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, referensi dari buku, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Contohnya untuk sistem absensi karyawan terdahulu, contohnya dari Ari Nur Rohman yang
membahas tentang sistem absensi karyawan dengan teknologi Location Based Service atau bisa disingkat LBS berbasis Android. Di sini Ari Nur Rahman memiliki berbagai fitur yaitu pemetaan lokasi klien untuk absensi, penggunaan GPS di Android dengan perhitungan jarak maksimal 100 meter, serta menggunakan metode harvesting formula untuk perhitungan jarak serta manfaatnya mengatasi ketidakhadiran karyawan dari segi cuti, izin, sakit, dan lembur. Di sini Ari Nur Rahman menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development atau bisa disingkat RAD dan penggunaan Unified Modeling Language atau bisa disingkat UML dalam perancangan sistem, serta menggunakan pengkodaan sistem menggunakan Java, PHP, dan juga database MySQL. Dalam hasil penelitiannya, aplikasi absensi berbasis Android untuk karyawan melakukan absensi di kantor klien. Poin kedua yaitu sistem absensi karyawan. Definisi absensi yaitu kegiatan untuk mencatat kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Lalu untuk sistem informasi absensi yaitu pendekatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memungkinkan pencatatan, pengolahan, dan presentasi data absensi. Lalu tantangan absensi manual yaitu penggunaan manual seperti buku daftar kehadiran menghambat pemantauan dan dapat berdampak pada kedisiplinan karyawan. Serta yang keempat, keuntungan sistem komputerisasi, yaitu sistem komputerisasi memberikan akurasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengumpulan data kehadiran karyawan. Tantangan sistem manual, yaitu penggunaan buku daftar kehadiran berdampak pada kurangnya efisiensi, peningkatan risiko kesalahan, dan kehilangan data. Serta yang keenam, solusi dengan fitur selfie. Penggunaan fitur selfie dalam proses absensi mengurangi kecurangan, memudahkan absensi, dan memungkinkan pemantauan lokasi pegawai. Yang ketiga, yaitu kerangka pikiran. Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor yang penting. Lalu, untuk gambaran umumnya, sistem manajemen karyawan dan absensi yaitu pemahaman mendalam tentang sistem manajemen karyawan dan perannya dalam perusahaan, serta meliputi aspek seperti absensi karyawan, penggajian, dan pemantauan kinerja. Yang kedua, yaitu permasalahan dalam absensi karyawan konvensional, yaitu untuk mengidentifikasi masalah umum seperti ketidakakuratan data, kesalahan manusia, serta penyalahgunaan. Yang ketiga, potensi teknologi foto selfie dalam manajemen karyawan. Untuk pemanfaatan teknologi foto selfie untuk identifikasi individu dan data absensi akurat. Nomor 4, teori-teori pendukung. Dasar teori, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan citra, sistem informasi. Serta yang kelima, penelitian terdahulu dan kelebihan serta kekurangannya. Tinjauan penelitian sebelumnya dan kontribusi baru dalam penelitian ini. Yang membuat penelitian sebelumnya dan membuat kontribusi baru serta terciptanya penelitian yang baru ini. Lalu dalam bab 3 yaitu perancangan sistem, di sini ada 6 poin yaitu metode penelitian, desain sistem, metode pengumpulan data, analisis kebutuhan,
perancangan aplikasi serta pengujian. Untuk metode penelitian, di sini ada dua hal, yaitu objek penelitian serta latar belakang. Dalam objek penelitian, yaitu berfokus terhadap pengembangan aplikasi absensi karyawan dengan pemanfaatan teknologi foto selfie. Yang kedua, membantu perusahaan memonitor kehadiran karyawan secara efisien dan aman. Yang ketiga, penggunaan foto selfie sebagai metode autentifikasi karyawan. Lalu latar belakangnya yaitu ketidakakuratan data kehadiran dan jadwal yang tidak efisien adalah permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kebutuhan akan metode autentikasi yang lebih kuat dalam manajemen karyawan. Yang ketiga, aplikasi ini memungkinkan karyawan melakukan absensi dengan foto selfie serta divalidasi oleh sistem. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses manajemen karyawan. Untuk desain sistem, penulis memiliki sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu satu, antarmuka pengguna, yaitu tampilan aplikasi yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan absensi dengan foto selfie. Yang kedua, database untuk menyimpan informasi tentang karyawan, jadwal kerja, dan catatan absensi. Yang ketiga, server atau admin mengelola bisnis termasuk validasi foto selfie, pengolahan data absensi, dan komunikasi dengan perangkat mobile karyawan. Yang keempat, teknologi pengenalan wajah, serta yang terakhir, pemantauan oleh manajer, yang di mana manajer dapat memantau absensi karyawan melalui antarmuka web yang terhubung ke database. Untuk metode pengumpulan datanya, melakukan studi pustaka yang digunakan untuk mencari referensi relevan dari buku-buku serta internet yang mendukung, serta menggunakan metode kuesioner yang menggunakan teknik pengumpulan data tidak langsung dengan daftar pertanyaan kepada responden. Serta untuk yang terakhir yaitu kombinasi, yaitu menggunakan metode studi pustaka yang memberikan dasar teoritis dan konteks, serta kuesioner membantu dalam verifikasi dan pengumpulan data dari responden. Poin keempat yaitu analisis kebutuhan. Di sini yang ke-1 ada pemahaman mendalam, kedua kebutuhan fungsional, serta yang ketiga kebutuhan non-fungsional. Di sini pemahaman mendalam yaitu memahami proses manajemen karyawan yang ada, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam manajemen karyawan, serta bagaimana aplikasi akan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, kebutuhan fungsional, kemampuan mengambil foto selfie, validasi foto selfie, pencatatan absensi karyawan, serta pelaporan performa karyawan. Yang ketiga, kebutuhan fungsional, yaitu terkait dengan keamanan data, kinerja aplikasi, serta skalabilitas. Lalu untuk perancangan aplikasi, menggunakan alur seperti pengambilan foto selfie terdiri dari karyawan yang mengakses aplikasi, serta aplikasi meminta foto selfie melalui kamera perangkat, dan kamera perangkat mengirimkan foto ke sistem atau ke database. Kedua, pengolahan foto selfie. Di sini sistem melakukan pemrosesan foto, serta hasilnya disimpan dalam database dalam format yang sesuai. Yang ketiga, penyimpanan dalam database.
yaitu foto yang telah diolah disimpan di dalam data admin. Lalu data tersebut disimpan beserta dengan data identitas karyawan. Lalu yang keempat, pengaturan akses untuk admin. Hanya admin yang memiliki hak akses untuk melihat atau mengelola foto selfie, serta yang bisa masuk ke dalam akses admin hanya yang mempunyai hak atau kredensial admin yang sah. Lalu untuk alur admin, yaitu admin di sini login, serta bisa mencari data, serta melihat, mengganti, menghapus, dan juga mengedit foto selfie dalam database. Data akses admin diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Serta yang terakhir yaitu pengujian. Di sini menggunakan metode pengujian, skenario pengujian, serta kriteria keberhasilan pengujian. Yang ke-1, pengujian fungsional, keamanan, serta uji performa, serta menguji aplikasi dalam berbagai situasi. Yang kedua, skenario pengujian, termasuk penggunaan foto selfie yang valid dan tidak valid. Serta yang ketiga, kriteria keberhasilan pengujian, yaitu akurasi dalam validasi foto selfie. Untuk sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga kurang berkenan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.